Baik, saudara saksi, seperti ini disampaikan oleh PH sebelumnya yang ditanyakan bahwa sejak tahun 2000-an sangat banyak surat yang mengatasnamakan Dias Matongka dan kawan-kawan. Saya ambil salah satu contoh surat itu tanggal 4 Februari tahun 2011 ditujukan kepada Bupati Kota Waringin Timur. Isinya adalah mohon bantuan, dukungan, perlindungan dalam bentuk apapun juga sebelum kami menutup aktivitas kegiatan PT HMBP. Benar saudara pernah membuat surat ini? Surat itu memang pernah kita buat. Ya. Baik. Di surat ini ada menyebutkan dan kawan-kawan. Bisa saudara saksi sebutkan siapa dan kawan-kawan yang dimaksud dalam surat ini? Dan kawan-kawan di situ adalah kami satu keluarga, Pak, yang melaksanakan penutupan itu kami. Tadi sudah ditanyakan oleh PK dan kawan-kawan itu siapa, dan saksi sudah menyebutkan atas nama Anto, Yati, Silana, dan Kincong. Jadi tidak ditanyakan. Izin yang mulia, di surat tanggal 4 Februari 2011 yang dimaksud dan kawan-kawan di sini adalah atas nama, tidak ada satupun atas nama keluarga dari saudara saksi Dias Matongka. Yang justru muncul adalah nama Suai, Sahidin, Rano, dan Yasmek. Nah, pertanyaan saya, surat ini dibuat tahun 2011. Saudara saksi sudah kenal dengan Pak Sahidin dari tahun 2011, benar? Benar, saya mengenalnya. Makanya di dalam anggota koperasi tadi nama-nama mereka pun ada masuk. Kalau saudara saksi kenal dengan Pak Sahidin sejak tahun 2011, saudara saksi kenal siapa anak atau menantu dari Pak Sahidin? Kalau Pak Sahidinnya kenal, yang lain di nama-nama seperti Sahidin, Rano, Supa, Yasmet, yang lainnya saya tidak kenal. Kemudian di bulan Oktober 2019 ada surat pencabutan kuasa dari atas nama Suai, Yasmet, Sahidin, dan Rano pada Pak Dias Matongka. Bisa dijelaskan maksud dari pencabutan kuasa ini? Jadi kuasa itu muncul dulu lagi kami berperkara, saya juga perlu dukungan mereka juga perlu dukungan saya. Begitulah sehingga timbul kuasa penuh untuk saya, yang mana semuanya mewenang saya untuk membagi dan lain sebagainya di situ. Kalau sampai sudah berhasil baru dibagi. Begitulah bunyi kuasanya. Berarti Pak Sahidin juga punya tanah di lokasi yang disengketakan. Kalau tanah Pak Sahidin tidak punya, Pak. Yang saya sampaikan bahwa lahan yang dikembalikan itu cuma 16 hektar. Tolong ini dicatat. Yang lainnya itu kepunyaan PT Hamparan semua yang kita beli. Kemudian kalau Bapak mengatakan 16 hektar dari berbagai banyak surat yang menyebutkan 117, itu tanah siapa, Pak? Memang itu dulu kita tidak tahu punya tanah siapa, tapi perjalanannya waktu saya membuka berkas. Dulu orang tua saya pernah bekerja di situ, sehingga saya menyampaikan dengan PT Hamparan bagaimana lahan yang lainnya. Bisa tidak kami memiliki. Baik, yang mulia izin untuk menunjukkan foto lokasi dari area bermasalah yang dipanen. Yang jelas ya. Bukan fotonya Pak, saksi diperhatikan. Ada foto yang mau digunakan dia. Ya, itu. ya, saudara saksi berdasarkan poin 12 BBAP ditampilkan gambar ini. Saudara saksi sudah pernah melihat gambar ini? Nah, kemudian di situ ada tulisan lokasi 3 di sini. Ini lokasinya siapa lokasi 3? lokasi saya itu tanah pribadi. Oke, di tanah yang berwarna kuning itu lokasi milik siapa? Milik saya juga yang 16 hektar. Kemudian di lokasi yang warna hijau itu milik siapa? Milik peninggalan orang tua saya semua itu. Di lokasi yang warna merah? Semua.
Di lokasi yang terakhir, Semua kita tidak mengklaim itu. baik, saudara saksi, berarti kalau saudara saksi mengklaim semua itu adalah milik saudara saksi, berarti saudara saksi kenal siapa yang kenal dengan almarhum Sepia? Dengan almarhum Sofian, saya kenal. Kemudian saudara saksi kenal dengan Sahidim, akrab ya? Kenal, Dengan Rano, kenal, dengan Yasmet, kenal. dengan Sargito, Siapa? Sargianto, Sargianto kenal, tapi dengan Sakura, siapa? dengan Sakura, Pura kenal, tapi tidak ada hubungan. dengan Heden, Tidak kenal. Kalau saudara saksi mengatakan bahwa lokasi yang berwarna kuning, hijau, merah itu adalah milik saudara saksi, bagaimana mungkin orang-orang yang namanya kami sebutkan memiliki alas hak atas tanah tersebut? Pertanyaan saya, bagaimana saudara saksi bisa memperjuangkan lahan 117 hektar, sedangkan di atas lahan tersebut ada pemilik yang sah, yang kebetulan saat ini hadir juga sebagai pengunjung di sidang ini. Mohon dijelaskan bagaimana sejarah Anda, sejarah dari saudara saksi bisa memiliki lahan di 117. Karena di sini ada yang memiliki alas hak di atasnya. Coba saya sampaikan. Jadi begini Pak, sejak 2008 sampai 2020 itu tidak ada yang pernah mengklaim. Terima kasih. Baik, masyarakat Desa Penyang ada menyerahkan kepada kami surat tanah yang diserahkan oleh pihak PT HMBP saat mediasi terakhir. Di surat itu ada menyebutkan nama saudara Dias Matongka yang memiliki lahan di daerah, saya bacakan, surat tanah ini dibuat di Kelurahan Natai Baru, Kecamatan Nataya Hilir, Kota Waringin Timur. Benar ini surat atas nama saudara? Mohon dibacakan yang mulia. Yang lengkap. Kalau surat saya yang 16 hektar itu semua di Natai Baru. Saya laporan waktu itu. Semua total lahan itu 80 hektar di sana itu. Baik, kalau saudara mengatakan bahwa di situ ada lokasi Natai Baru, saya tadi mendengar penjelasan dari beberapa saksi, ada yang menyebutkan bahwa sebelum pemekaran, lokasi Desa Penyang itu masuk ke dalam wilayah Tanah Putih, Kecamatan Kota Besi. Nah, bisa saudara saksi jelaskan kenapa di surat pernyataan tanah ini itu justru menyebutkan Kelurahan Natai Baru, Kecamatan Natai Hilir Utara. Sedangkan sebelum pemekaran, di situ adalah wilayah Desa Tanah Putih, Kecamatan Kota Besi. Jadi perlu saya jelaskan, waktu itu tapal batas semua tidak jelas PH. Tidak ada batas yang pasti antara Desa Tanah Putih, Desa Natai Baru. Pada waktu itu secara administrasi jalan yang ditempuh yang lebih mudah hanya ke Natai Baru sana, yang ada jalan darat. Sementara ke Tanah Putih waktu itu tidak ada. Dan begitu dari TKP itu saya tarik pernah, yang terdekat memang ke Natai Baru. Memang secara administrasi pemerintah daerah di situ pemekarannya adalah dari Tanah Putih. Tapi waktu itu saya mendaftarkan tanah saya ke Desa Nangka. Baik, pertanyaan terakhir saudara saksi. Menurut saudara saksi, apakah surat tanah milik almarhum Pak Sepia di tahun 1965 yang di lokasi tadi itu ditunjukkan dengan paling ujung yang berwarna kuning, berwarna kuning tua ini? Menurut saudara saksi, apakah surat tanah itu benar? Karena saudara saksi tadi mengklaim itu tanah milik saudara, sedangkan mereka punya surat tanah tahun 1965. Nah, menurut saudara saksi, apakah surat tanah mereka itu palsu atau seperti apa? Saya mohon izin yang mulia tidak berani menilai surat orang. Terima kasih. Saudara saksi punya tanah di situ, surat tanahnya tahun berapa? Surat tanahnya baru, pembaruan. Waktu itu kan hanya surat pengakuan orang tua saya.
saya perbarui. Tahun berapa? Waktu itu saya lupa tahunnya, menurut pernyataan orang tua saya. Baik. Berarti juga saudara saksi, apakah saudara saksi juga mengakui bahwa surat tanah di lokasi 1 yang saya tampilkan tadi itu adalah milik dari Pak Hiden? Apakah surat tanah Pak Hiden juga bisa disebutkan tidak sah juga? Saya tidak berani menilai surat orang. Walaupun surat mereka lebih lama dari milik Bapak gitu. Yang pasti saya sejak 2008 sampai 2020 tidak pernah bersengketa dengan siapapun. Terima kasih yang mulia. Baik, sedikit lagi sebelum nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Semua yang saudara saksi katakan itu kan opini saudara. Tapi fakta hukumnya ini kan surat administrasi atas tanah ini. Itu fakta hukum, sehingga tadi diklarifikasi kepada saudara saksi, bagaimana mungkin ya di lokasi yang sekarang dikenal Desa Penyang, yang di dalam surat tanah saudara itu disebut Natai Baru, di mana kecamatannya sudah berbeda. Ini fakta hukumnya. Itu yang sebenarnya mau dipertanyakan tadi, sehingga kemudian adalah muncul perselisihan hak di atas tanah 117 hektar itu. Jadi saudara saksi harusnya kalau misalnya memiliki, ingat tahunnya, ya ingat tahunnya. Ini makanya ditanya tadi tahun berapa surat saudara. Pertanyaannya PA kurang jelas. Tahun berapa surat tanah saudara itu? 2006. 2006. Siapa kepala desa waktu itu yang menandatangani? Desa Nangka waktu itu kalau tidak salah Mulyadi. Itu kepala desa. Nangka. Kepala desa apa, Pak? Desa Nangka. Kepala desa Nangka. Jadi dari dua keterangan yang saudara saksi berikan itu semua tidak benar, karena kepala desa Natai Baru di sini. Di surat tanah saya itu yang menandatangannya kalau tidak salah ingat almarhum Mulyadi. Tapi di surat ini bukan Mulyadi. Yang ada di sini kepala desa Natai Baru Kusmiyadi. Nah, itulah kurang lebihnya begitu. Makanya saya tadi kan tidak ingat. Ya, kita hanya mengklarifikasi aja. Dan bukan tahun 2006. Ya, tahun 2005. Ya, apakah masih yakin bahwa lokasi tanah yang disebut dalam surat ini yang terletak di Natai Baru itu sekarang posisinya di Desa Penyang? Jadi begini Pak, kita menguasai tanah itu sejak tahun 1988-89. Jadi tidak ada bergeser, di situ-situ aja letak tanah itu. Cuma waktu itu saya membuat administrasinya, melaporkannya ke Desa Nangka, karena jalan yang ditempuh lebih mudah ke sana waktu itu. Apakah saudara ya mengetahui bahwa ini karena kesalahan surat-surat ini kemudian menimbulkan masalah perselisihan hak? Kalau saya menilai surat tanah saya tidak salah, PH. Itu kalau Bapak menilai. Tapi dari penuturan fakta hukum, makanya saya tanya tadi, masih yakin bahwa yang terletak di Natai Baru itu menurut fakta hukum surat ini sekarang terletak di Desa Penyang? Kita bisa lihat bahwa di jalannya itu jalan Sambit Pangkelambung kilometer 45. Sejak dulu sampai sekarang jalan itu tidak bergeser. Apakah kalau misalnya sampai ke lokasi pun bersama-sama dengan orang yang punya alasan di atasnya, saudara saksi juga siap? Saya siap menunjukkan kepada Yang Mulia lokasi lahan tersebut apabila memang diperlukan.
Kemudian saudara Didi, mana? Siap dulu. Keterangan saksi saudara Didi, ada yang tahu, tidak paham atau tidak tahu atau tambah pusing, atau ada yang salah? Hermanus menantunya Saidi. Ya, Dia ketawa katanya. Yang tahu Hermanus menantunya Pak Saidi. tidak tahu. Yang saya tahu. Yang saya tahu. Hermanus menantunya Saidi. Kerasin suaranya Pak Didi. Hermanus menantunya Pak Saidi. Pak Saidi. Oh, Saya hanya terima upah. Ya, begitu. Ya. Kalau Pak Didi. Ya. Itu aja ya. Lain-lainnya nggak tahu sudah. Ya, Yang Mulia. Ya. Ya, silakan. Pak Terima kasih. Jumon. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyanggah apa yang disampaikan oleh keterangan saksi Pak Dias Mantongka. Masyarakat Desa Penyang pada tahun 2019 sekitar 31 Agustus 2019 pada saat itu sudah menyampaikan beberapa orang memohon bantuan kepada saya untuk menjembatani persoalan yang ada di Desa Penyang khusus untuk di BP 2. Oke, stop dulu. Saksi, katanya tadi kan saudara menerangkan tidak ada hubungan apapun yang berhubungan dengan saudara James Watt. Padahal menurut James Watt pada tahun 2019 itu ada istilah seperti itu. Bagaimana? Saudara tetap pada keterangan saudara tidak ada atau memang ada membantu meminta bantuan kepada saudara James Watt? Saya tidak pernah minta bantuan dengan siapapun Yang Mulia, termasuk dengan James Watt, bahwa saya memperjuangkan tanah itu dari 2008 bermodalkan saya sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Lanjut Pak James, yang lain, yang dibantah lagi yang lain. Nanti kan saudara juga memberikan keterangan. Maksud saya begini Pak, Bantah lagi yang lain. Pak Saksi, saudara memperjuangkan hak-hak warga masyarakat Desa Penyang itu bermula 2010, 2011. Nah setelah itu berjalan, antar waktu berjalan, nah selalu perjuangan saudara saksi kepada rekan-rekan atau saudara kita di Desa Penyang itu berhenti di tengah jalan, tidak ada angin baik disampaikan kepada saudara atau warga yang diperjuangkan oleh saudara saksi yang dibilang di kakak itu dengan kawan-kawan tadi. Nah menurut saya disitulah menjadi permasalahan benang ini menjadi kusutnya. Jika saudara saksi pada saat itu menyampaikan persoalan ini dari perjuangan awal sampai akhir, saya pikir tidak mungkin menjadi permasalahan seperti ini. Saya pada saat ini menjadi korbannya. Jika saudara terbuka transparan kepada warga Desa Penyang atau yang disebut tadi dia Mantongka dengan kawan-kawan, yang jelas pada saat itu Pak Sahidin, Pak Suaduman, Rano, Pak Jasmik itu jelas menjadi anggota saudara saksi. Nah lalu pada saat CPJR-nya sudah lahir, sudah terbit, di situ pun kesekian orang itu tidak terdaftar. Nah jadi saya mohon kepada Yang Mulia, persoalan ini saya minta seadil-adilnya, karena jujur
satu orang sudah meninggal dunia dikarenakan persoalan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Jen. Saya perlu tanggapan satu yang disampaikan Pak Jen, saksi. Dengar tadi kan apa yang ditanggapi oleh Pak Jen, saya mau dengar saksi satu apa? Bagaimana pendapat tanggapannya? Mohon izin Yang Mulia. Jadi begini perlu saya jelaskan bahwa saya bukan meninggalkan nama-nama yang seperti yang disebutkan oleh Pak James Watt tadi. Nah, sudah saya sampaikan dari cerita pertama tadi kepada Yang Mulia bahwa Bapak melalui perwakilan Bapak Sua itu kan pernah datang ke rumah saya meminta nama-nama mereka tidak usah dimasukkan. Yang penting nanti kalau ada hasilnya mereka itu mendapat pembagian uangnya. Begitu. Dalam tanda kutip juga mereka juga tidak jelas juga lahannya di situ. Nah, mereka ini menumpang dengan saya, begitulah kondisinya. Tapi bagaimanapun saya tetap memberikan penghargaan untuk mereka, walaupun mereka tidak masuk dalam PTTL karena ada permintaan tadi memang disampaikan oleh saudara Suan. Yang penting mendapat pembagian. Saya pun juga menghormati dan nama mereka pun tetap saya masukkan, namun tidak terdaftar dalam CPTL. Demikian mungkin bisa dimengerti, bisa dimaklumi. Nah, saya rasa demikian. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, ya. Saya hanya minta tanggapan itu saja apa yang tadi disampaikan. Nanti lebih panjang lebarnya ketika Jamal Swat menjadi memberikan keterangan sebagai terdakwa nanti ya. Oke. Terima kasih.